Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikoh Aulia Izmi dengan NIM 1801013053. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan pengelolaan sampah plastik menjadi paving block. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan produk ini menggunakan bahan-bahan limbah atau sisa sampah di desa Bungin, baik limbah plastik, kemasan makanan, limbah pertanian, dan lain-lain. Pemanfaatan bahan-bahan limbah ini memiliki banyak keuntungannya, diantaranya sampah atau limbah berkurang, harganya lebih murah. Yang kedua itu paving block merupakan suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen, Portland, atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air, dan agregat dengan atau tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu beton. Tujuan usaha ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Technopreneurship sebagai penilaian atas penambahan pemahaman dari wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, memajukan kehidupan masyarakat, dan memperbaiki ekonomi masyarakat, serta dapat memberikan inovasi-inovasi baru kepada masyarakat sekitar tentang pemberdayaan lingkungan. Waktu dan tempat penelitian. Pertama itu waktu penelitian. Pertama itu double waktu dan penelitiannya. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada usaha bisnis paving block dari limbah sampah yang berlokasikan Desa Pulau Bungin, Kecamatan Buer. Yang kedua, waktu penelitian. Ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan November sampai bulan Desember tahun 2020. Salah ketik. Yang ketiga, subjek penelitian ini pihak yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti penulis, yaitu masyarakat dan beberapa relasi usaha. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada 3. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, dokumentasi. Yang pertama, wawancara. Di penelitian ini kami melakukan wawancara langsung kepada kepala desa, staf pemerintah desa, warga Bungin untuk mencari informasi. Yang kedua, pengamatan. Teknik pengumpulan yang kedua ini kami melakukan pengamatan secara langsung bagaimana kondisi desa dan seperti apa kondisi desa Pulau Bungin. Yang ketiga, dokumentasi. Ini adalah teknik pengambilan data yang terakhir. Kami melakukannya itu dengan menelusuri dan mencari data-data yang berada di internet tentang paving block ini dan melihat apakah bisa digunakan di desa Pulau Bungin. Analisis SWOT. Itu ada 4. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Yang ketiga, peluang. Yang keempat, ancaman. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kekuatan. Di sini saya memiliki 5 poin kekuatan. Yang pertama,
paving block plastik yang dihasilkan lebih berkualitas dibandingkan bahan semen. Selain itu, paving block dari limbah plastik ini lebih ringan daripada paving block bahan semen yang mencapai beratnya itu 5 kg. Keunggulan lainnya itu tidak cepat cacat atau hancur atau lebih cepat patah seperti paving block bata. Yang kedua itu lebih kuat. Yang ketiga, paving block plastik ini yang dihasilkan tidak licin saat hujan tiba. Jadi ini lebih fleksibel. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi limbah sampah. Ini adalah tujuan utama kami menciptakan paving block dari limbah sampah ini. Ini untuk mengurangi sampah yang berada di Pulau Bungin. Nah, yang terakhir, lebih tahan lama dibandingkan dengan paving block lainnya. Yang kedua, kelemahan. Kelemahannya ini adalah sampah harus dipungut dan mengais. Kita itu harus mencari sampah mengais yang tenggelam di bumi, yang di tanah, pembuangan sampah, selokan hingga sungai. Harganya itu lebih mahal daripada paving block ini mungkin lebih mahal dibandingkan dengan paving block biasanya. Yang ketiga, peluang. Usaha paving block ini baru, jadi mungkin sedikit orang yang mengetahui dan cara pembuatan paving block ini. Nah, peluang ini usaha untuk menambahkan sumber pendapatan dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar rumah, di bawah rumah, di depan rumah, yang akan menjadi faktor pencemaran lingkungan, apalagi jika perumahan kita itu adalah pesisir. Jadi kadang air itu masuk di dalam permukaan pemukiman, perumahan. Nah, jadi sampah-sampah yang ada di laut bekas pembuangan itu akan masuk ke dalam pemukiman perumahan. Ini peluangnya itu untuk menghindari pencemaran lingkungan, mengurangi sampah, dan mencegah kebanjiran. Yang keempat, ancaman. Ancaman ini rendahnya kesadaran masyarakat tentang limbah sampah yang berserakan di depan rumah, di bawah rumah. Mereka tidak menciptakan inovasi kreativitas yang ada. Mereka hanya membuangnya, menganggap itu udah tidak berfungsi lagi dan tidak bisa diolah lagi. Dan ancamannya itu ya seperti tadi saya bilang, itu jika terus-menerus sampah itu tidak dikelola, maka akan terjadi penumpukan, dan itu akan, jika orang salah membuangnya seperti di sungai atau di laut, itu akan terjadinya banjir atau tsunami seperti yang sering terjadi di Kecamatan Taranung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini sudah digunakan secara luas dalam berbagai pemetaan bisnis. Ini adalah mungkin salah satu cara gimana bisnis itu yang benar dan baik. Nah,
bisnis model kanvas ini sebagai suatu kerangka kerja untuk pemetaan bisnis itu supaya tersusun rapi agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal dan efisien. Identifikasinya itu ada beberapa. Nah, di sini saya menggunakan 9 bisnis model kanvas. Pertama, cost structures. Nah, di sini cost structures ini merupakan struktur biaya yang memiliki toko berkah yang memiliki yang berfokus pada cost driven, yaitu memfokuskan pada kami akan mengurangi biaya dan mempromosikan jika ada pembeli kami akan menggratiskan pemasangan paving block ini. Untuk lebih mengenal paving block dari sampah plastik ini. Nah, untuk cost structures ini ada beberapa yang termasuk cost structures. Pertama, bahan baku untuk pembuatan paving block. Yang kedua, gaji pegawai. Yang ketiga, proses pembuatan paving block. Yang ketiga, biaya marketing. Selanjutnya, yang kedua, customer segment. Customer segment ini merupakan pelaku yang berlaku dalam bisnis, apa yang ingin dicapai dari bisnis tersebut. Nah, seperti contohnya ya, seperti misalnya masyarakat. Yang kedua, kurangnya sadar masyarakat terhadap limbah sampah. Yang selanjutnya itu konsumen langsung. Yang terakhir itu mengurangi kesengsaraan, mengurangi pengangguran saat ini, apalagi sedang COVID-19. Nah, sekarang yang ketiga, key activity. Key activities ini utamanya itu dilakukan oleh toko kami, yaitu proses pembuatan paving block ini dan proses penjualannya ini terdiri dari 3 jenis varian. Pertama itu paving block segi 5, paving block balok, dan paving block segi 5 biasa yang berwarna hitam yang awal kami buat. Nah, untuk cara-caranya itu dapat kalian lihat di Google itu gimana-gimananya. Mungkin yang pertama itu kalian harus membersihkan sampah-sampah itu, dicuci bersih sehingga dapat mudah diolah, dibakar di dalam drum. Yang kedua itu lelehkan sampah-sampah atau limbah-limbah tersebut ke dalam drum itu sampai meleleh, menyatu rata. Setelah itu masukkan pasir, semen sedikit sampai padat. Setelah padat, kalian cetak ke dalam cetakan. Kalian bisa membuatnya atau membelinya.
Yang selanjutnya itu tunggu sampai kering. Nah, selanjutnya itu channel. Nah, untuk channel ini kami cara yang digunakan di toko kami ini menjangkau pelanggan melalui saluran distribusinya itu secara langsung. Jadi kami itu menjelaskannya kepada pembeli atau masyarakat supaya mengetahui apa sih itu paving block dari limbah sampah ini. Dan bisa dilihat juga di media sosial kami seperti Facebook, Instagram, Blogger, dan lain-lainnya. Nah, untuk channel ini kami promosinya itu di media sosial dan jasa angkut antar secara langsung menggunakan mobil L300. Nah, untuk selanjutnya itu kami di sini ada customer relationship. Nah, hubungannya ini antara pelanggan dan karyawan, antara yang memiliki, yang punya perusahaan, yang memiliki pemilik dari paving block ini dengan pelanggan atau pemilik dengan karyawan memiliki hubungan yang baik, sehingga hubungannya itu personal assisted. Nah, contohnya ini dapat dilihat sebagai misalnya memperbaiki harga, diskon, itu antara pemilik yang menurunkan harga untuk pembelinya. Yang kedua itu mengisi komisioner. Nah, selanjutnya revenue streams. Ini adalah aliran pendapatan paving block, yaitu transaksi yang dihasilkan. Nah, di sini itu penjualan dari paving block ini. Yang selanjutnya, nah di sini selanjutnya itu strategi dan pemasaran. Di sini ada 4. Pertama, penjualan secara langsung, pemasaran sosial media, yang ketiga membuat brosur menarik, yang keempat membuat web aplikasi untuk pemasaran produk. Ini prototipe yang kami pilih, yaitu membuat web aplikasi. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Pertama, penjualan secara langsung. Di sini kami menggunakan penjualan secara langsung supaya mengenalkan lebih jelas bagaimana caranya mengenalkan apa sih itu paving block kepada masyarakat. Yang kedua, sekarang kan zamannya sosial media. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya kebanyakan sekarang itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang menggunakan media sosial. Jadi mungkin siapa tahu mereka melihat iklan-iklan yang kami pasang di sosial media kami seperti Instagram, Facebook, Blogger, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga, membuat brosur menarik ini tujuannya itu pas kami penjualan secara langsungnya itu menjelaskan ke masyarakat itu, kami bisa membagikannya selain masyarakat mendengar, masyarakat juga bisa melihatnya bagaimana sih itu paving block gini bla 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 gitu. Yang keempat, terakhir, kami juga memiliki web. Yang keempat itu membuat web. Nah, di sini itu supaya jika
ada masyarakat yang ingin membeli paving block limbah plastik ini, tidak perlu susah-susah untuk pergi ke tempat produksi kami, dapat melakukan pembelian itu di secara online di web kami. Nah, selanjutnya itu daftar belanja paving block dari limbah plastik ini. Itu ada beberapa doang, ada pasir, drum, sendok untuk ngaduk atau kayu bisa juga. Yang kedua, yang selanjutnya semen yang kami gunakan di sini semen 3 roda. Yang selanjutnya cetakan. Di sini kami menyiapkan uang untuk persediaan lain-lainnya apa aja, takutnya ada yang kurang. Nah, pertama itu pasir ini yang pertama kami gunakan itu masih mengambil di pantai. Yang kedua drum ini, pertama ini kami menggunakan drum bekas juga, tapi karena tidak layak jadi kami menggantinya dengan harga 100.000. Sendok kami itu membelinya untuk mewanti-wanti, siapa tahu yang kami gunakan sekarang ini rusak. Yang ketiga itu semen 3 roda, kami itu menggunakannya sedikit saja. Yang selanjutnya itu cetakan kami itu membuatnya pertama. Selanjutnya kami itu memutuskan untuk membeli cetakan. Nah, yang selanjutnya itu kami mempersediakan uang, siapa tahu ada kebutuhan lainnya. Nah, lain-lain ini kami membeli barang-barang takutnya melebihkan apa aja sih yang kurang misalnya gitu. Di sini saya akan analisis usahanya itu ada 3. Pertama itu biaya produksinya berapa, yang kedua sumber dananya itu dari mana, yang ketiga itu penggunaannya itu di mana aja. Nah, yang pertama biaya produksi. Biaya produksi ini ada 2. Yang pertama biaya tetap atau BT. Yang kedua itu biaya tidak tetap BTT. Nah, biaya tetap ini ada 2. Biaya peralatan penunjang itu ada 500.000. Biaya perjalanan itu kami menggunakan 200.000 karena kami membelikannya itu bahan bakar untuk mobil. Totalnya itu 700.000. Yang kedua itu biaya tidak tetap itu ada 2 juga. Biaya bahan habis pakai itu berapa? 500.000. Yang kedua biaya lain-lainnya itu 500.000. Jadi totalnya itu 1 juta. Nah, yang kedua sumber dana. Kami jika ada kekurangan uang dalam pembuatan paving block ini, kami menggunakan uang pribadi atau meminjam. Yang ketiga, penggunaannya ini ada 3 juga. Membeli peralatan, persediaan, dan pengembalian pinjaman. Kami harus membayar hutang. Yang selanjutnya itu, nah, untuk 3.5 ini yang kelima, perencanaan pemasaran. BP sama dengan BT plus BTT. Biaya tetap plus biaya tidak tetap. BP-nya ini sama dengan tadi itu kan 700.000 untuk PT-nya. Ditambah BTT biaya tidak tetapnya itu 1 juta, berarti 700.000 ditambah 1 juta berarti 1.700.000. Nah, di sini hasil usahanya ini atau kami singkat dengan HU, jumlah produksi dikali harga jual. HU-nya ini 50 dikali 100.000 sama dengan 5 juta. Prediksi laba rugi. Yang pertama itu laporan laba ruginya ini, apakah laba atau rugi ini sama dengan hasil usaha dikurangi biaya
BP ini tadi dibagi karena HU ini, hasil usaha ini lebih besar dibandingkan biaya produksi, maka 5 juta ini dikurangi 1.700.000 ini, makanya 3.300.000. Nah, di sini metric analysis SWOT. Nah, metric analysis SWOT ini ada dibagi menjadi 2 faktor. Pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di bagian faktor internal ini ada kekuatan dan kelemahannya. Kesempatan, strategi SU. Paving block plastik ini yang dihasilkan lebih berkualitas dibandingkan bahan semen dan lebih kuat. Paving block plastik ini juga tidak licin saat hujan tiba. Yang selanjutnya itu mengurangi limbah sampah, lebih tahan lama dibandingkan paving block lainnya. Untuk strategi WO, kelemahannya, sampah harus dipungut dan mengaisnya. Kita harus mencarinya kotor-kotoran dulu di pembuangan sampah selokan hingga sungai. Dan itu kelemahannya itu adalah harga sampah di Indonesia itu mahal. Nah, selanjutnya itu ancaman. Strategi ST, paving block yang dihasilkan itu lebih kuat dibandingkan paving block lama, paving block semen. Strategi ST-nya itu sampah harus dipungut juga, sama seperti tadi. Strategi kelemahannya, sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja sumber daya manusia. Salah satu tujuan utama kami menciptakan paving block dari limbah sampah ini adalah sumber daya manusianya. Kami ini mendiskusikannya dengan aparat desa, dengan warga. Kenapa kami memiliki ini? Karena itu mudah didapat tanpa harus keluar dari kampung. Itu sudah banyak didapat di dalam kampungnya. Dan sekarang ini zamannya COVID. Jadi orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu atau remaja pria itu kebanyakan itu pengangguran. Nah, kami menciptakan ini supaya mereka memiliki pendapatan sendiri tanpa harus meminta-minta kepada keluarga atau orang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat. Untuk penampakan awal, untuk awalnya itu seperti ini. Jika kalian membuka situsnya akan muncul seperti ini. Di sini kalian harus memasukkan username dan password kalian. Nah, di sini sudah ada dan di sini saya akan memasukkan passwordnya. Nah, di sini setelah penampakan loginnya akan seperti ini. Ini untuk pelanggan. Yang kami lihatkan ini untuk pelanggan. Pertama itu kasir. Ini berapa sih stok-stoknya? Apa aja sih yang ada di sini? Yang pertama itu paving block segi 5 biasa. Dapat dilihat di sini ada stoknya 32. Paving block ini stoknya itu ada 5, dan paving block segi 5 hitam yang paling pertama kami buat itu ada 19 stok. Nah, di sini misalnya kita tambahkan. Nah, di sini ada 1. Nah, selanjutnya data barang. Nah, kalian bisa melihat data-data barang paving block yang kami jual di sini. Seperti di sini nama barang, merek, varian, stok, dan harga. Ini harga ini per piecesnya. Di sini juga ada logout. Logout ini untuk keluar dari aplikasi ini. Nah,
Di sini juga dapat mencetak barangnya. Itu bagian kami. Nah, untuk kesimpulannya itu berdasarkan proposal yang telah saya buat ini dapat disimpulkan bahwa kemajuan usaha dimanapun tidak lepas dari faktor kreativitas dari seorang wirausaha maupun baik masih seorang pelajar atau mahasiswa. Nah, di sini kami menggunakan modal usaha yang tidak terlalu besar yang masih ada di sekitar kita. Harganya pun menurut saya itu lebih menguntungkan ke penjual dan itu mengurangi pengangguran. Dan paving block ini mengandung bahan yang mudah didapat seperti sampah tadi di depan rumah, di samping rumah, di bawah rumah, dan pastinya itu bisa kita ambil dari pantai dan kita bisa untuk sendoknya itu kita bisa gunakan kayu, bambu atau besi gitu yang digunakan oleh masyarakat. Dengan melaksanakan kegiatan ini kami juga dapat belajar bagaimana sih itu berwirausaha dan bagaimana sih kewirausahaan ini. Untuk saran pertama itu membuat wirausaha itu gimana sih, apa sih yang mau dibuat gitu. Pikirkan secara matang-matang apa yang ingin dibuat, apa sih manfaatnya, tujuannya apa, itu yang paling utama. Yang kedua itu kita harus mengambil resiko, bukan hanya resiko. Nah, yang ketiga menambahkan variasi paving block. Setelah udah berani itu kita harus menambahkan variasi, jangan hanya cuma fokus ke satu jenis variasi paving block ini. Kita juga bisa menambahkan beberapa item. Yang terakhir itu menjaga kualitas usaha. Jika kita menjaga kualitas usaha, semakin banyak peminat pembeli yang akan datang. Jika kita memperburuknya, mengurangi bahan-bahannya, itu akan mengurangi kualitasnya dan masyarakat pembeli itu tidak akan mempercayai produk kita lagi. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kekurangannya.